pada saat saya mengawali bisnis ini pernah jatuh di 2015-2016. Saya pernah mengawali charter pesawat 50 kali flight. Penerbangan ke-17 pesawat saya ini gagal terbang. Bukan karena kami tidak bisa bayar maskapai, tapi karena izin maskapainya ini sudah nggak berlaku di dalam dunia penerbangan. Itu. Sehingga pesawat ini posisi ada di kota Saudi, di kota Madinah, tidak bisa melakukan penerbangan. Jamaah kami yang harusnya pulang, tidak bisa pulang, jamaah kami yang berangkat nggak bisa berangkat. Itu bikin rancu waktu itu. Dan berapa waktu itu Mas kerugiannya Mas kalau di total kira-kira? Kalau seingat saya accounting saya mengatakan 18 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita dengan tokoh muda NU Jawa Timur yang juga Bendahara Umum Ansor Jatim, Mas Muhyiddin Billah. Nah, beliau itu masih 40 tahun, tapi sudah sukses luar biasa, sudah menjadi bendahara. Nah, kalau bendahara itu kan pasti kaya ya, pasti kaya. Dan mungkin kita ingin belajar lah bagaimana resep sukses dari Mas Muhyiddin ini hingga menjadi Raja Tour and Travel, umroh, dan banyak bisnis yang lain. Ya, mungkin perkenalkan diri dulu Mas, lahir di mana sampai dewasa gitu Mas, sekilas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arham. Terima kasih pertemuan ini semoga membawa berkah Mas Arham. Saya Muhyiddin Billah, lahir di Kota Pahlawan, ya. Tempat tinggal saya masih di Kota Pahlawan, daerah pinggiran kota Benowo. Ya. Usia saya 40 tahun sampai hari ini. Kalau bendahara tadi saya rasa itu tugas Mas kalau disebutkan sebagai bendahara ya. Di samping yang Mas Arham sebutkan tadi, saya juga diamanati sebagai bendahara Nahdlatul Ulama tingkat kota Surabaya. Oh, PCNU Surabaya. PCNU kota Surabaya. Siap. Itu. Jadi jabatannya selalu bendahara Mas ya, karena kaya itu ya mungkin. Nah Mas, itu gimana ceritanya sukses menjadi tour and travel itu Mas? Nah, ini kan Mas Muhyiddin bukan anak orang kaya ya. Betul. Kalau orang tua apa Mas dulu Mas? Orang tua saya sebenarnya itu hanya sebagai tukang bangunan Mas. Oh. Pesuruh dari tetangga-tetangga. Kontraktor apa tukang bangunan? Tukang. Siap. Ya, tukang bangunan untuk bangun rumah-rumah tetangga gitu. Gitu. Kalau ibu? Ibu seorang penjahit sepatu biasa, rumah tangga. Sampai sekarang masih ada Mas ya? Masih ada beliau, keduanya itu adalah jimat saya Mas. Gitu. Siap. Dan pekerjaan-pekerjaan beliau sejak 10 tahun yang lalu sudah kami mohon untuk dihentikan. Gitu. Pensiun Mas ya. Iya. Sekarang tinggal Mas Muhyiddin ya. Iya. Mas, itu mulai kerja itu ketika kuliah Mas ya? Atau kapan Mas? Ya, kalau pekerjaan itu semenjak SMA saya sudah bekerja Mas. Bekerja apa itu Mas? Ya, ini bikin sepatu itu, membantu orang tua, menjahit gitu. Terus ketika kuliah? Kuliah saya dapat tawaran program-program dari pemerintah waktu itu, konferensi minyak tanah ke LPG itu. Dari situ kita mengenal duit lah ya, mengenal duit sehingga lupa dengan kewajiban waktu itu untuk melakukan kewajiban menyelesaikan pendidikan. Waktu itu kuliah di UIN Surabaya ya, IAIN Surabaya, jurusan Sastra Arab. Dan nggak lulus sampai semester berapa itu Mas? Sudah bikin skripsi waktu itu saya. Oh, siap. Dan kenapa nggak diluluskan? Karena sudah tahu uang itu ya? Nggak tahu, waktu itu dalam pikiran saya, dan ini tidak boleh dicontoh ya, bahkan ini tidak boleh dijadikan dasar.
Waktu itu dalam pikiran saya ada yang mempengaruhi apa gunanya ijazah gitu. Itu aja waktu itu. Dan sekarang sudah ada luang waktu dan uang, kuliah lagi apa enggak Mas? Apa tetap enggak kuliah? Adik-adik saya larang untuk mengikuti jejak saya. Saya berharap seterusnya jejak saya tidak ada yang niru lah. Pendidikan itu penting gitu. Oke, siap Mas. Dan memulai bisnis travel ini mulai kapan Mas? Mulai 2008. 2008 itu ketika berapa tahun setelah lulus kuliah Mas? Saya harusnya lulus kuliah itu 2003 saya masuk, ya harusnya lulus itu 2006. Oh ya, sorry. Ya berarti setelah 2 tahun baru mendirikan Tour and Travel itu. Itu gimana ceritanya Mas? Ini kan Mas bukan anak orang kaya, gimana modal awalnya itu Mas? Awalnya saya itu duduk-duduk di rumah, datanglah seorang tamu yang meminta tolong untuk menguruskan paspor gitu. Bahwa tamu tersebut mendapatkan sebuah rezeki warisan ya dari salah satu almarhum, sehingga saya bantu menguruskan paspor dan beliau juga meminta untuk mencarikan travel mau berangkat umroh gitu. Saya bawa ke salah satu travel, disitulah saya langsung ditunjuk sebagai tour leader oleh travel tersebut. Lah karena background saya ini kan di bidang kemasyarakatan ya, di IPNU, di Ansor pada saat itu, maka perintah itu pun tidak kami tolak gitu. Langsung tak iyakan gitu aja. Jamaah tersebut kami bimbing selama perjalanan ibadah umroh di Tanah Suci, dan pulang mereka memberikan penghargaan atau ucapan apresiasi terima kasih dengan memberikan sarung, baju koko, atau kurma dan lain-lain gitu. Siap. Waktu itu sampean padahal belum pernah umroh. Belum. Langsung menjadi tour leader. Iya. Dan bisa jalan untuk umroh pertama kali ya. Nah, terus? Lah setelah pulang itu 1 minggu, jamaah yang saya bimbing itu memanggil, disuruh ke rumahnya, mengatakan, "Cak, ya opo nggih travel dhewe ae. Semen kan iso wingi mimpin gitu." Lah kembali lagi di Ansor itu kan nggak boleh mikir panjang-panjang Mas. Oh ya. Karakter Ansor itu kan bergerak dulu, urusan belakang. Oh. Kan gitu. Bergerak dulu tanpa mikir dulu. Iya, gitu ya. pokoknya bergerak dulu. Siap. Untung rugi dipikir belakang kan gitu. Lah disitulah saya jawab, iya ayo bisa gitu. Lah disitulah memulailah saya mendirikan jasa perjalanan ibadah umroh ini gitu. Terus berkembang pesat itu apa Mas momentumnya Mas, sehingga ada titik Mas Muhibin ini berkembang sangat pesat. Nah, di dalam perjalanan bisnis umroh ini kan ternyata mudah gitulah. Mudah, siapapun bisa melakukan bisnis ini ya. Dalam artian manakala dia punya kemampuan meyakinkan masyarakat untuk mengajak ibadah umroh, maka dia pasti punya potensi punya bisnis ini. Lah, disinilah saya berpikir, kalau sekarang ini teman-teman bisa membuka jasa ini, maka tidak menutup kemungkinan suatu hari nanti itu semua akan bisa melakukan hal yang sama. Dan saya harus punya posisi yang lebih strategis daripada mereka. Nah, disitulah saya berpikir saya harus di atasnya. Nah, di atas di bisnis ini apa? Charter pesawat untuk penyediaan mereka yang mau berangkat umrah, gitu. Nah, jadi sekarang ini posisinya Mas Muhibin ini mencarter banyak pesawat dan yang tour and travel itu ngontaknya ke Mas Muhibin atau gitu Mas ya? Jadi dari pesawat inilah kita charter dan kita bagi ke mereka, ke teman-teman yang membutuhkan gitu, untuk melakukan perjalanan ibadahnya. Dan itu sudah sulit ditiru Mas ya? Sebenarnya masih bisa ditiru, cuman ada 2 pilihan ya. Bisnis charter ini kan ya hitungannya ya cukup modal besar ya. Satu, kalaupun ada modal bukan hanya itu saja, tapi pasar gitu.
butuh kepercayaan gitu. Jadi kalau kita mampu charter pesawat tapi nggak mampu untuk menjual, menggunakan seat ini dengan baik, ya pasti akan mengalami kerugian juga gitu. Kita punya pasar tapi kita nggak punya kekuatan tiket, juga akan menjadi kesulitan untuk memberangkatkan gitu. Siap. Mas, dalam menjalani bisnis ini apa lancar-lancar aja atau ada turbulensi lah? Ada nggak Mas jatuh bangun itu Mas? Ya kalau boleh dikatakan itu sunnah ya. Semua kehidupan itu kan ada naik turun ya, ada ujian, ada cobaan, ada kenikmatan gitu. Pada saat saya mengawali bisnis ini pernah jatuh di 2015-2016, saya pernah mengawali charter pesawat 50 kali flight. Penerbangan ke-17 pesawat saya ini gagal terbang. Bukan karena kami tidak bisa bayar maskapai, tapi karena izin maskapainya ini sudah nggak berlaku di dalam dunia penerbangan. Itu sehingga pesawat ini posisi ada di kota Saudi, di kota Madinah, tidak bisa melakukan penerbangan. Jamaah kami yang harusnya pulang tidak bisa pulang, jamaah kami yang berangkat nggak bisa berangkat. Itu bikin rancu waktu itu, bikin rancu sekali. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah melalui sahabat saya yaitu Lion ya, Lion Group, membantu kami memulangkan semua jamaah yang ada di kota Saudi ke tanah air dan memberangkatkan jamaah yang di tanah air menuju kota Saudi. Dari itulah kita berlanjut sampai sekarang. Dan itu sempat dipanggil komisi. Oh iya, sempat ada surat dari komisi 10 waktu itu. Bahkan saya jadi berita paling besar di Jawa Pos waktu itu. Ya. Dan berapa waktu itu Mas kerugiannya Mas kalau di total kira-kira? Kalau seingat saya accounting saya mengatakan 18 miliar. Itu lumayan, itu turbulensi sangat lumayan besar lah ya. Lumayan. Tapi ya nggak goyah Mas, berarti untungnya lebih besar dari itu Mas ya. Kalau goyang tidak goyang itu tergantung bagaimana kita tetap memberikan yang terbaik walaupun di belakang ini sudah kalang kabut lah ya. Yang penting kita meyakinkan mereka bahwa Bapak Ibu semua mitra-mitra itu bisa tenang, percaya diri, tidak ada apa-apa gitu. Maka yang di belakang kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan akhirnya hanya butuh waktu 2 bulan waktu itu bisa pulih kembali. Oke, siap Mas. Gitu. Mas, ini kan banyak kader-kader Ansor, mungkin kader NU muda atau masyarakat umum lah yang ingin sukses di bidang bisnis kayak Mas Muhyiddin itu apa Mas kalau selama 15 tahun selama 15 sampai 20 tahun berbisnis itu kalau diintisarikan apa yang harus dimiliki oleh orang ketika ingin sukses berbisnis itu? Oke, kalau berbisnis seperti yang kita alami ini ya di bidang jasa ya, khususnya jasa pelayanan ibadah, yang pertama adalah harus siap jantung lebih dari 1. Kalau teman-teman jantungnya 1 ya jangan coba-coba dulu lah itu. Karena kenapa apa? Mas? Karena ini berkaitan dengan kekuatan jantung. Berita atau keputusan atau kejadian itu sewaktu-waktu bisa terjadi gitu. Dan yang kita layani adalah manusia gitu. Yang rawan ya seperti itulah. Ya, jadi ya misal ada kebijakan pemerintah atau ada kayak pesawat tadi gitu Mas ya. Jadi memang perlu mental yang kuat. Mental yang kuat. Terus selain itu apa Mas? Hal lain yang umum lah yang apa? Yang pasti fokus ya. Di dalam dunia usaha itu harus butuh fokus. Yang kedua, jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena sesuatu dianggap sukses itu manakala kita mampu mengetahui dari bawah sampai atas. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Persoalan-persoalan itu harus kita ketahui dulu. Gitu. Mas ini kan sudah bergerak di banyak bidang seperti perkebunan, diversifikasinya terus apa itu? Perkebunan, lalu kesehatan, dan apa lagi Mas? Kaplingan. Oh, kaplingan. Nah, itu tapi yang paling besar masih tour and travel ini Mas atau? Kalau dianggap yang paling besar sebenarnya ya
tour and travel ini kan besar-besar hanya semu ya. Hanya semu aja. Makanya saya selalu berpesan kepada teman-teman ketika menjalankan bisnis ibadah umroh itu jangan sekali-sekali memanfaatkan dana yang masih belum terpakai ini ke bisnis lain gitu. Ingat, umroh dan haji ini kurang dari 10% loh ya, kalau bisa dikatakan keuntungannya itu di bawah 10%. Besar di perputaran saja, besar di modal itu, besar di modal. Jadi kalau terlena ketika ada dana banyak di rekening dan dia tidak bisa memanfaatkan dan tidak bisa menahan jiwanya, bisa jadi itu jadi malapetaka di kemudian hari gitu. Oke Mas, itu mungkin yang lain dari sisi religius katanya tadi orang tua itu yang penjahit dan juga tukang itu jimat bagi Mas Muhyiddin. Nah itu peran mereka sebesar apa Mas untuk kesuksesan Mas Muhyiddin? Iya, orang tua saya ini sebenarnya dulunya kakek saya ini juga seorang orang dianggap kaya lah ya. Tanahnya di mana-mana itu karena orang tua saya ini waktu itu tidak memikirkan persoalan itu ya, tidak memikirkan persoalan itu, dia fokus kepada nalurinya untuk melakukan ibadah gitu ya. Orang tua saya ibadahnya luar biasa Mas. Itu saya aja tidak mampu mengikuti jejaknya gitu lah. Suatu hari istilahnya begini, saya meyakini semua itu masih ada yang namanya terah darah gitu. Jadi mbah saya itu punya tanah di mana-mana gitu. Nah, terus terkait peran itu, jadi saya meyakini bahwa orang tua itu sangat doanya mudah sekali terkabulkan gitu Mas ya. Ya pasti itu kan sudah hadis ya. Dan ketika orang tua, saya mengingat sekali pada saat itu saya sekolah harus nunggu orang tua saya bekerja dulu baru dapat duit, ya kan, sehingga saya bisa beli jajan pada saat sekolah. Masa-masa itu ketika saya ingat itu luar biasa, menganggap itu sebuah perjuangan yang tidak akan pernah saya lupakan gitu. Dia kehujanan, kepanasan gitu, dia tetap berpuasa, menunjukkan kepada anaknya, ini loh aku masih puasa, kamu belajar puasa dong gitu. Itu membuat itu melekat kepada hati saya itu Mas gitu. Oke Mas, terus kenapa ini Mas Muhyiddin kan bisnis sudah di mana-mana, kenapa masih ber-NU, ber-Ansor, itu apa pentingnya? Dan setelah ini kan berhenti masa jadi bendahara Ansor, apa mungkin akan nyalon di PW atau apa? Kalau di Ansor apa sudah cukup? Gimana Mas? Kalau kenapa ditanya saya masih aktif di dunia kemasyarakatan? Karena saya menyadari saya bisa begini itu berkat dunia organisasi kemasyarakatan Mas. Yang terpenting di dalam dunia kemasyarakatan ini kan belajar berinteraksi, ya kan, belajar memahami, saling mengerti, mencari solusi, tidak menerapkan sistem perusahaan yang menang sendiri. Tidak ada kalimat pimpinan perusahaan itu salah, ya kan, yang salah kan pasti anak buah. Lah disinilah pelajaran yang saya dapat dari Ansor, dari IPNU, dari NU ini saya terapkan untuk bangkit bersama-sama gitu. Itu. Oke siap. Kalau nyalon ketua Ansor tim? Nyalon enggak. Kenapa? Karena enggak cukup waktu Mas. Membagi yang sana, membagi yang sini, membagi yang lain lah ya. Itu enggak cukup waktu. Oke. Siap, oke, terima kasih. Kita banyak belajar dari, kalau istilahnya jurnalistik, from zero to hero, dari orang yang biasa-biasa menjadi hero di bidang bisnis tour and travel dan bisnis yang lain. Semoga ini bisa menginspirasi lah teman-teman Ansor dan masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia secara umum.
Itu saja kurang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.